Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kemenangan timnas Indonesia menjadi juara AFF U19. Sebahagia kita menonton pertandingan antara Manchester City dan Barcelona. Pertandingan yang sangat tidak membosankan, penuh taktikal, penuh strategi yang bisa disajikan antara Manchester City dan Barcelona dari Hansi Flick dan juga Pep Guardiola. Sebenarnya ini bukan cuma Barcelona berhadapan dengan Manchester City skuad inti, tapi bagaimana kedua akademi dari tim tersebut berlaga dalam satu pertandingan. Ini keren sih. Jadi sebelum lebih jauh, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah nonton terus, yang udah nge-share terus, yang sudah beropini, berargumen terus. Semoga semua dalam keadaan sehat, lulus semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang udah kerja semakin sukses. Oke? Sebelum lanjut ke Barcelona, gue mau kasih pesan ke lu bahwa gue bersama Arkan Kakak. Bersama Arkan Kakak yang sekarang sedang mendapatkan cacian, bukan kritikan lagi. Cacian, mendapatkan umpatan bahwa banyak yang bilang kayak Arkan Kakak nggak bisa lari, Arkan Kakak positioningnya jelek, Arkan Kakak banyak sekali melakukan kesalahan. Menurut gua perlu dipikir lagi deh kalau mau komen kayak gitu deh. Ini anak masih 16 tahun, ini anak masih prospek, masih bisa jangka panjang. Toh Indonesia juga kemarin menang. Dan bagaimana kalau nanti Arkan Kakak membaca ini dan mentalnya kena, berpengaruh buat dirinya, kita kehilangan aset lagi. Bukan aset cuman, Arkan Kakak ini bukan cuman aset buat keluarga mereka kok, dia juga aset buat negara. Jadi dan dari umur 16 ini memang itu ya haruslah sering-sering, maksudnya gini, saatnya itu kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak apa-apa terus melakukan kesalahan ya, biar jadi pengalaman nanti. Jadi kalau melakukan kesalahan, sprintnya kurang, berarti dia tahu sprintnya kurang, nanti dilatih lagi positioningnya. Jadi ini masih 16 tahun gitu menurut gua, dan saatnya melakukan banyak kesalahan untuk jadi jam terbang. Toh Indonesia menang, udah nikmatin dulu euforianya. Pengen banget gitu kayak ada 1-2 orang yang dihujat, pengen banget 1-2 orang yang dicaci, udah nikmatin dulu. Gua pun dulu kayak gitu. Ini gue dulu seperti itu, dan gue salah. Kepada siapa? Kepada Welber. Ya, kepada Welber. Gue bilang ini pemain dari Sao Paulo, gimana caranya, gimana ceritanya dia ke Indonesia. Main itu aneh waktu kemarin tuh, waktu yang ketemu Ekuador, ketemu U17 apa. Itu masih aneh mainnya. Gue tanya sama coach Bima, coach ini gimana caranya Welber bisa masuk skuad inti, prosedurnya seperti apa. Gue sampai mikir aneh-aneh kan. Tapi sekarang dia membuktikan. Welber itu sebelum kemarin di AFF U19 dia main jadi bek kanan. Besok-besoknya dia main jadi bek kiri. Kena sprint tuh, Piala Dunia kan kena sprint. Dan akhirnya dia main sekarang dari gelandang tengah, gelandang bertahan. Dialah orang yang pertama mengatur kalau Indonesia melakukan penyerangan. Dialah sub-player atau distributor bola untuk lini depan. Dialah yang memutus serangan. Jadi ya udah, itu dalam waktu tempo yang cepat, 17-19. Jadi buat Arkan Kakak, gue tetap memberikan semangat, apresiasi, terima kasih buat netizen yang menghujat. Ya bolehlah dipikir sekali lagi lah ya. Menang toh Indonesia toh, oke? Sekarang kita ke Manchester City berhadapan dengan Barcelona. Skor 2-2 dan dimenangkan oleh Barcelona melalui adu penalti. Ketika adu penalti, kiper Barcelona diganti oleh Astralaga, yaitu kiper ketiga dari Barcelona. Dia menepis atau menahan 2 penalti sekaligus, yang dimana kalau menepis 2 tendangan penalti sekaligus itu sangat pengaruh untuk mental, bukan mental diri sendiri doang, tapi mental lawan juga. Nah, kita jalannya pertandingan. Hansi Flick-nya udah berasa banget. Dari formasi 4-2-3-1. Hansi Flick udah berasa banget. Ya, ada Hector Ford di sono, ada Dominguez sampai Rodriguez di situ, ada Lenglet menakodoi lini belakang, ada Bamel dari double pivotnya, mereka punya Bamel dan Casedo, terus ada Julian Araujo ditaruh kanan, bagus juga Julian Araujo.
Victor Ruque yang akhirnya dicoba untuk menjadi flank di sayap kiri oleh Hansi Flick, tapi masih belum bisa berbuat banyak. Tapi yang mengesankan adalah Pablo Torre dan Pau Victor. Ini dua orang yang mencetak gol. Satu gol Barcelona tercipta dari Pau Victor, itu bola striker banget, bola Ronaldo Nazario, bola Suarez, bola Lewandowski, bola Harry Kane. Mudah-mudahan dia bisa bermain dengan pola 9 sehingga bisa menjadi pelapis Lewandowski. Karena kalau disuruh pilih Pau Victor atau Victor Ruku, gue kayaknya pilih Pau Victor deh. Kayak visi bermainnya lebih ada dan bisa lebih tenang, lebih kelas. Jadi Pau Victor, siap-siap Anda berpotensi. Dan Pablo Torre, sekarang kita bahas Pablo Torre. Ini selain cetak gol kita bahas personal. Pablo Torre kemarin telah dipinjamkan. Kenapa? Karena terlalu banyak gelandang di Barcelona. Belum lagi terakhir masuk Gundogan, kapten Manchester City, kapten Jerman. Pernah menang Liga Champions, agak susah untuk bersaing dengan Gundogan. Tapi sekarang dari 4-2-3-1 berarti kan ada second striker. Berarti kan ada IMF yang mainnya IMF aja. Dia nggak CDM, dia nggak DMF. Bahkan dia bisa jadi nomor 10. Pablo Torre sangat berhasil menunjukkan kualitas yang luar biasa pertandingan tadi pagi tentunya. Ya, di mana passing-passingnya, di mana dia meliuk-liuknya, bahkan cetak gol dari Pablo Torre. Kalau lu perhatiin detail, ini gol keren banget asli. Kenapa gue bilang keren? Ya golnya mah standar, tapi cara bikin golnya dong. Lu lihat ada gerakan dummy dari Pau Victor, dapatlah kontrol lah Pablo Torre. Dia nggak langsung shoot, bola dikasih dikit sentuhan keping kanan. Ketika keping kanan jarak setengah meter, dia langsung shoot. Keping kanan, dia langsung shoot. Masalah kelasnya di mana? Kelasnya adalah dia ngelihat kaki kiper. Itu yang dilakukan striker-striker pemain bola dengan IQ tinggi. Kenapa Ederson nggak bisa nangkap? Karena dia mati langkah. Jadi ketika sebelum Pablo Torre melakukan tendangan, ada kepingan sedikit yang mengubah kaki dari back Manchester City, yang mengubah kaki dari Ederson. Ketika kaki itu keubah, jalanlah dikit ke kiri, shoot dilakukan oleh Pablo Torre, matilah kiper. Itu yang dilakukan Lionel Messi. Bahkan Oblak yang bilang, kenapa Lionel Messi sangat terlihat mudah untuk mencetak gol. Kita tahu semua Messi golnya paling ditaruh di kanan kiper, kanan pojok, kanan atas, kanan bawah. Tapi kenapa banyak kiper yang mati langkah? Karena Messi sebelum nendang lihat kaki kiper. Dia ada sentuhan 1-2 dulu yang mengubah kaki kiper. Sehingga ketika ditendang dalam bola kenceng, dalam bola pelan pun, kiper udah pasti mati langkah. Itu IQ football. IQ football ada di Pablo Torre. Gue belum bilang Pablo Torre world class, tapi dia punya IQ yang bagus. Silakan kalau nggak setuju boleh didebat. Di belakang kita punya Casido dan Bamel. Ini pemain juga enak ya. Kalau bisa lihat double pivot belakangan ini ya, yang paling keren Rodri dan Fabian Ruiz gitu. Kalau nggak Merino, Fabian Ruiz. Kalau nggak terakhir Zubimendi, Merino. Ya di Jerman mungkin ada. Cuma gue ngelihat keren. Dan yang lebih keren lagi, Barcelona sudah ada sentuhan Hansi Flick banget. Apa itu? Ya itu ada 3 sentuhan dasar dari sebuah pertandingan, ya 3 sentuhan yang harus wajib dimiliki oleh satu tim, yaitu menyerang, bertahan, dan transisi. Barcelona ketika menyerang sangat terlihat strukturnya, yang overlap siapa, yang coming from behind siapa, yang inverted siapa, yang megang bola, yang kontrol bola siapa, itu sudah terlihat jelas. Tapi ketika bola direbut oleh lawan melakukan counter atau lawan melakukan serangan balik, transisinya kelihatan. Barcelona langsung turun, seturun-turunnya. Ya dimana fisik ini diutamakan, fisik sangat diutamakan banget. Ketika Barcelona turun seturun-turunnya, yang dekat bola dia rebut bola dulu. Tapi yang jauh dari bola dia cover area. Ya, dia langsung drop back, dia langsung ngelihat. Dia cuma ngeliatin bola dari mana arahnya. Karena apa? Karena dia udah ada di lini belakang. Itulah yang membuat atau menghindari situasi 1 lawan 1 lawan back, menghindari situasi 1 lawan 1 lawan kiper. Ini Ter Stegen mau jago sejago apa kalau 1 lawan 1 agak berat, bro. Tapi ini udah bisa diminimalisir, kebocoran-kebocoran ini sudah bisa ditambal oleh Hansi Flick.
Jadi gue sangat penasaran. Ini kan kita penasaran banget. Ini masih skuad mudanya loh. Gue belum lihat Lamine Yamal gimana sama Hansi Flick. Gue mau ngelihat Gavi gimana sama Hansi Flick. Balde gimana yang punya speed yang luar biasa sama Hansi Flick. Dan pertandingan di babak kedua udah mulai masuk senior. Kalau kita bahas kebobolan Barcelona, ya udahlah ini Pep. Gol pertama ini Pep banget. Tapi gol kedua ini harusnya bisa dibendung sama Hector Ford. Gue bilang Hector Ford ini pemain yang penuh teori. Teori semua yang dari cara ngambil bola, dari dia timing intercept, dari cara dia mundur-mundur, nyamping-nyampingin badan, itu teori semua. Tapi dia harus menaikkan lagi endurance yang ada dalam dirinya. Dia perlu nge-gym lagi untuk bersaing dengan tim-tim atau pemain-pemain yang world class levelnya. Dia nggak bisa. Harusnya itu bola ketutup dari Grealish. Tapi udah jarang ngeliat gol kayak Grealish, udah jarang kita. Tapi Hector Ford belum berhasil menutup. Nah, ya udah babak kedua masuk Romeu, masuk Inigo, masuk Lewandowski, masuk beberapa pemain senior. Ya, dan hasilnya kita ternyata punya kiper yang bagus banget, save-nya dalam tendangan penalti. Astralaga itu bagus banget. Sekarang kita bicara mengenai siapa saja pemain yang potensial yang akan dibawa ke skuad inti. Ini kalian boleh komen ya. Dari belakang Hector Ford buat di lini kanan, ya harus ditingkatkan lagi gymnya. Karena Julian Araujo, dia bukan flank kanan murni. Dia bisa mundur, bisa jadi back juga untuk gantiin Konde. Sebelah kiri ya pasti Balde, sebelah kiri penutup Cancelo, ya. Sebelah kiri Barcelona tadi oke lah. Cuman di belakang nih Lenglet kayaknya enggak ya. Belum bisa memaafkan Clement Lenglet di musim terakhir bersama Barcelona 82 juga masih ada dia tuh. Jadi gue belum bisa memaafkan Clement Lenglet. Silakan kalau mau dijual. Di tengah ini banyak banget overload, kita terlalu gemuk. 7 gelandang, bahkan lebih dari 7 gelandang yang ada di skuad Barcelona. Apalagi dengan datangnya Pablo Torre tampil mengesankan. Ini perlu diperhitungkan lagi untuk menjual Frenkie de Jong. Ya kalau nggak menjual Frenkie de Jong, ya lu mengorbankan beberapa pemain, anak-anak La Masia, anak-anak yang berpotensi, yang gajinya kecil tapi dia lebih berkontribusi, mungkin nanti lebih dari de Jong, kita nggak tahu. Tapi gue mah pengen Frenkie de Jong dijual. Di lini depan, Vitor Roque ini gue bingung mau diapain. Vitor Roque banyak bilang, jurnalis Barcelona juga bilang bahwa Vitor Roque dalam latihan aja bersama dengan Barcelona B itu kurang. Karena bahkan sekarang gue ngeliat kalau Victor Roque diganti dengan Pau Victor, gue milih Pau Victor buat pelapis Lewandowski. Di kiri ya gimana ya, ada Ansu Fati mungkin nanti kalau nggak cedera, atau datengin pemain lain. Nico Williams deal dengan menit-menit akhir, gue nggak tahu. Mudah-mudahan ya yang terbaik lah buat Barcelona. Oke, sekarang gitu aja. Kalau buat diskusi, buat diskusi dengan gemuknya landang Barcelona ada 7 bahkan lebih nanti. Kira-kira Frenkie de Jong dengan gaji paling tinggi di atas Mbappe dan Lewandowski harus dijual apa enggak? Gimana menurut kalian? Oke? Dan satu episode satu fakta. Fakta adalah ketika Messi dan Ronaldo saling bertemu, Ronaldo belum pernah mencetak gol melalui free kick berhadapan dengan Messi. Tapi Messi pernah mencetak gol berhadapan tim yang ada Ronaldonya. Oke? Gitu aja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa nonton live reaction kalau ada nanti di YouTube-nya My Super Soccer. Jangan lupa nonton Tekel Bebas. Jangan lupa nonton Warung Pengkolan. Dan sehat-sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.